Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, anugerah, nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, berupa nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, hidayah dan taufik, sehingga pada saat ini, pada detik ini, kita dimudahkan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid. Bila bersama kita melaksanakan ibadah salat Isya berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan salat sunnah ba'diyah. Setelah itu kita melaksanakan salat sunnah tarawih, dilanjutkan dengan melaksanakan salat sunnah witir. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang telah kita laksanakan pada saat ini dan pada hari ini semuanya diijabahi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan supaya bisa maksimal melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dan ibadah-ibadah yang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kita kepada bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. Dari sejak awal bulan Rajab kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang diajarkan olehnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam doanya beliau mengajarkan kepada kita semua, dan kita pun telah mempraktekkan apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seraya kita membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Pada saat ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bulan suci Ramadan. Oleh karena itulah, ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan Ramadan tahun ini semaksimal mungkin untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kun rabbaniyan wa la takun ramadhaniyan. Jadilah hamba yang menyembah Allah Subhanahu wa taala di setiap saatnya. Bukan hanya sekedar di bulan suci Ramadan kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan-bulan lainnya kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga khususnya di bulan suci Ramadan ini harus lebih semangat lagi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena di bulan suci Ramadan inilah seluruh amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun perbuatan yang kita laksanakan, yang kita perbuat di bulan suci Ramadan ini, maka itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai tema yang telah diberikan pada kami pada malam hari ini, agar mendapatkan pahala yang banyak atau pahala yang maksimal di dalam melaksanakan sholat di bulan suci Ramadan.
di luar bulan suci Ramadan agar kita mendapatkan pahala yang banyak, pahala yang sempurna. Saat kita melaksanakan daripada ibadah salat, tentunya kita melaksanakan adab-adab dan etika-etika yang diajarkan di dalam syariat, yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka insyaallah salat kita, pahala yang kita laksanakan di dalam salat itu akan dilipat ganda, diberikan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ma'asyiral hadirin, dengan kita melaksanakan anjuran-anjuran atau sunnah-sunnah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat kita melaksanakan daripada ibadah salat, maka kita akan mendapatkan pahala yang sempurna dan akan mendapatkan pahala yang banyak. Saat kita melaksanakan ibadah salat, memakai pakaian yang rapi, memakai pakaian yang paling bagus, memakai pakaian yang paling bagus, pakaian yang rapi, yang sempurna, memakai baju gamis atau memakai pakaian tangan yang panjang, memakai sarung atau memakai gamis seperti ini, kemudian memakai minyak wangi, harum parfum, pakai minyak wangi, pakai peci. Ada sunnah. Ini sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memakai imamah bagi bapak-bapaknya, kaum laki-laki. Memakai sorban. Jadi kalau kita salat ini jangan malu-malu, jangan gengsi. Nah, nak pakai baju gamis ini jangan gengsi, jangan malu, jangan takut digatukan. Ay, balik haji bacanya. Nah, dapat komentar yang seperti itu, padahal tidak. Memakai pakaian yang warna putih adalah pakaian sunnah. Pakaian warna putih, pakaian yang paling disukai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memakai imamah, memakai peci, memakai sorban, selendang ini. Kemudian memakai parfum, minyak wangi. Memakai apa lagi? Memakai cincin. Bapak-bapaknya atau ibu-ibunya cincin apa? Cincin biasa, cincin sultan gitu ini luar biasa cincinnya. Pakai cincin. Cincin ini adalah merupakan daripada sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Ada sunnah, ada adab. Ini adab yang zahir, yang nampak-nampak. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala yang sempurna, supaya kita mendapatkan pahala yang banyak, pahala yang maksimal saat kita melaksanakan daripada ibadah salat. Begitu juga di dalam salatnya kita melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seluruh sunnah dari huruf A sampai huruf Z kita laksanakan saat kita melaksanakan salat, maka kita akan mendapatkan pahala yang sempurna, maka kita akan mendapatkan pahala yang banyak, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sunnah-sunnah saat kita melaksanakan ibadah, baik di luar salat ataupun di dalam salat, di pertengahan salat, dan juga di luar salat juga ada sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jikalau kita melaksanakan sunnah apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita akan mendapatkan pahala yang sempurna diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan, amal kebaikan sekecil apapun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca satu huruf daripada ayat Al-Quran, maka kita mendapatkan 700 kebaikan. Selain bulan suci Ramadan, kita hanya mendapatkan 10 kebaikan satu huruf. Satu huruf yang kita baca, selain daripada bulan suci Ramadan, kita hanya mendapatkan 10 kebaikan.
Adapun saat kita membaca satu huruf di bulan suci Ramadan, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 700 kali lipat. Bagaimana saat kita melaksanakan ibadah sholat, dari awal kita sholat sampai selesai sholat tidak ada huruf yang tidak kita baca, tidak ada sunnah yang tidak kita baca. Rakaat pertama sampai rakaat keempat kita tidak meninggalkan daripada ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita tidak meninggalkan daripada bacaan doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kemudian membaca doa ta'awudz, kemudian membaca bismillah sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian huruf amin, kita pun kalimat amin juga kita baca. Kemudian ayat surah-surah pendek pun kita baca terus sampai selesai sholat. Maka insya Allah pahala yang kita dapatkan di dalam melaksanakan sholat tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang banyak. Oleh karena itulah ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo sama-sama, ini baru awal daripada puasa kita. Puasa kita yang pertama. Semestinya kita harus semangat. Puasa pertama itu semangat, 10 pertama itu semangat, 10 kedua itu semangat, dan terlebih lagi 10 terakhir juga kita harus lebih semangat lagi untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang kita harapkan, yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail, ibadah tahajud kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan barokah dan mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebih mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Manampur billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhan